Namaku Gani. Aku tinggal di Jatinangor. Selain kuliah, aku kini disibukkan dengan pekerjaanku sebagai staf tata usaha sekaligus pelatih ekstrakurikuler pramuka di salah satu SMP di Jatinangor, di mana di tempat itulah aku akan menceritakan pengalamanku ini. Tepatnya hari Kamis, tanggal 10 Januari 2019. Seperti biasa, aku selalu menghabiskan waktuku di sekolah setelah beres jam kerja. Itu pun jika aku tidak ada jadwal kuliah. Kadang aku pulang larut malam. Bahkan jika sedang ramai, aku bisa menginap di sekolah. Dan itu sudah jadi hal yang biasa. Orang-orang sekolah sudah tahu, bahkan aku sudah akrab dengan satpam atau penjaga sekolah ini. Seolah-olah sekolah itu adalah rumahku sendiri. Pada hari itu, aku ada pekerjaan yang harus diselesaikan secepatnya. Dan mau tidak mau, aku harus sedikit lembur di sana. Mengerjakan pekerjaan itu sampai dengan selesai. Kunyalakan musik di handphoneku. Dan dengan serius juga fokus, aku langsung mengerjakan pekerjaanku yang menyangkut dengan keuangan sekolah. Salah sedikit saja nilai yang masuk akan fatal akibatnya. Waktu pun berlalu. Ingin aku segera menyelesaikannya. Hingga karena terlalu serius, aku sampai lupa waktu. Kulihat sudah jam 8 malam. Saat itu di sekolah hanya ada aku sendiri. Tidak ada siapa-siapa lagi. Kecuali mungkin satpam yang berjaga di depan. Ini memang pertama kalinya aku berada di sekolah sendirian. Biasanya jika menginap di sini, aku bersama teman-teman yang lain yang juga sebagai pelatih eskul. Kali ini tidak. Meski begitu tidak ada ketakutan sedikit pun. Aku mengejar membereskan pekerjaanku itu dengan cepat. Sebelum akhirnya terlalu malam dan aku telat sampai di rumah. Tidak ada rencana menginap saat itu. Sesekali kulihat handphoneku yang disimpan di depan meja. Takutnya ada pesan atau panggilan yang masuk. Dan benar saja. Tak lama ada pesan yang masuk di handphoneku itu. Kulihat ternyata itu Adit. Dia adalah alumni dari sekolah ini. Dulu dia pernah menjadi muridku. Sekarang dia sudah lulus dan bekerja. Dia bertanya pada aku sedang di mana. Ku balas dengan mengatakan aku sedang di sekolah. Ada pekerjaan.
Dia lalu membalas lagi, akan menyusul dan bertanya pada aku apa aku akan menginap. Jika iya, dia akan menemaniku sambil mendengarkan Ardan ketika itu. Lantas aku pun membalas dan mengiyakan ajakan itu. Aku bahkan baru sadar ketika itu malam Jumat. Adit mengajakku mendengarkan Nightmare Side di sekolah. Begitulah singkat percakapanku dengannya, dan aku fokus kembali pada pekerjaan. Sampai akhirnya tak lama, pekerjaanku pun selesai. Akhirnya. Beranjak dari depan komputer, aku pindah ke ruang tengah sambil menunggu Adit datang. Ruang tengah ini berada di tengah sekolah. Dan di sana dari pintu bisa langsung terlihat area lapangan sekolah yang cukup besar dan lumayan gelap ketika itu. Karena semua lampu dimatikan. Hanya saja bulan sedang cerah ketika itu, membuat malam tidak terlalu gelap. Agar tidak jenuh, aku pun coba bermain game online. Di saat sedang asik-asiknya bermain, aku merasa melihat ada yang sedang berlalu lalang di tengah lapangan. Itu mungkin Adit yang sudah datang. Dit, oi Dit, sini, di ruang tengah Dit. Begitu teriakku. Kulihat ke arah lapangan. Orang yang sedang berlalu lalang itu malah berlari menjauh. Seperti kabur. Aku pun bangkit untuk melihatnya lagi. Ketika aku lihat keluar, kok nggak ada? Mana ya? Tidak ada siapa-siapa di lapangan itu. Lapangan itu cukup besar. Dan jika berlari dari tengah menuju ke pinggiran pun, pasti akan masih terlihat olehku. Tapi kali ini sama sekali tidak terlihat siapa-siapa. Langkah kaki pun tidak terdengar. Dan tak lama kemudian, astaga, dari arah ruang guru yang tak jauh dari ruang tengah ini samar aku mendengar ada suara. Iya, ada suara seperti orang sedang berada di dalam ruangan itu. Aku beranikan diri untuk mengeceknya. Mungkin itu Pak Agus satpam sekolahku, atau entahlah. Sampai di ruang guru, kulihat ruang guru itu dalam kondisi gelap. Stop kontak untuk lampu yang ada di ruang itu cukup jauh karena berada di tengah ruangan. Muncul rasa was-was ketika aku menuju stop kontak untuk menggapainya. Pikiranku saat itu,
Aku takut ada pencuri. Karena dulu sekolah ini pun sempat kebobolan maling. Sambil berjalan menuju saklar lampu itu, aku coba melihat ke sekitar ruangan guru itu. Hoi! Siapa di dalam? Jangan main-main ya. Bagus. Pak. Dit. Siapa sih? Aku lalu sampai di saklar lampu itu. Kunyalakan lampu ruang guru itu. Begitu lampu menyala, terdengar ada suara keras yang menghantam pintu. Entah pintu yang mana, yang sontak membuatku berlari keluar dari ruang guru dan menuju ke ruang tengah. Dan ketika sampai ke ruang tengah, aku dikagetkan dengan seseorang yang sudah berdiri di ruang tengah itu. Dan ternyata itu Adit yang baru datang. Bikin kaget aja sih. Mungkin suara itu adalah suara pintu yang dibuka oleh Adit. Entahlah, rasa kaget, heran, dan penasaran seakan campur aduk tak karuan. Tapi aku agak sedikit tenang ketika itu, karena ada teman. Setelah itu, kami pun pindah ke ruang eskul pramukaku yang biasa aku sebut sanggar. Biasanya aku menginap di sana. Ruangan itu cukup besar, berada di lantai 2 dan terdapat 2 pintu untuk akses masuk ke dalam kelas ini. Sekeliling kelas ada foto-foto pahlawan yang dipajang dengan figura kaca. Ada kumpulan tongkat, sampur, bendera, dan lain sebagainya di ruangan itu. Khas ruang ekstrakurikuler pramuka. Entah kenapa malam itu semua terasa berbeda. Tak biasanya aku jadi penakut seperti ini. Namun entah aku ceritakan apa yang terjadi sebelum Adit datang tadi. Ku takut dia malah lebih ketakutan dariku. Aku dan Adit memang sudah biasa menginap di sekolah bersama teman-teman yang lain di pramuka. Kulihat Adit dengan semangat menyalakan radio. Ketika itu cerita pertama baru saja akan dimulai, sekitar jam 10:30 malam. Kami pun mendengarkan radio sambil ngopi dan santai. Pikiranku masih tidak karuan. Agar lebih tenang dan tidak terpikir hal-hal buruk, aku dan Adit pun bermain game online. Singkat cerita, siaran itu pun selesai tepat pukul jam 12 malam. Adit mematikan radio. Kulihat dia masih memegang handphonenya dan melanjutkan game yang sedang dia mainkan. Aku beranjak ingin buang air kecil di kamar mandi. Kamar mandinya berada di lantai bawah.
Jarak sanggar ke kamar mandi cukup jauh. Setelah turun dari tangga, aku harus melewati lorong yang cukup gelap. Adit lebih memilih di sanggar saja, sambil meneruskan game yang sedikit lagi selesai. Aku pun turun sendirian. Setelah turun dari tangga, ketika melewati lorong, di sebelah kiri lorong ini adalah lapangan sekolah itu. Dan kejadian di lapangan pun belum sempat hilang dari pikiranku. Tiba-tiba aku mulai merasakan lagi. Melihat sekilas ada orang yang berlalu lalang. Entahnya perasaanku saja, atau memang ada orang yang berlalu lalang di sekitarku itu. Meski dilihat pun tidak ada sebenarnya. Dan kini terasa seperti ada yang mengikutiku dari belakang. Aku pun coba menghilangkan perasaan buruk itu. Ku coba lihat ke belakang dan kamu lagi, Dit. Bikin kaget aja. Kirain setan. Apain sih jalannya ngendap-ngendap kayak gitu? Dasar. Adit tertawa kecil. Dia pun ingin ke kamar mandi. Untuk menghilangkan rasa takut, kami pun mengobrol sampai akhirnya sampai di kamar mandi. Adit masuk ke bilik di sebelahku. Setelah selesai, aku pun keluar. Kulihat pintu di sebelahku masih tertutup. Dit, udah belum? Adit lalu menjawab dari ke dalam kamar mandi. Duluan aja, Kang. Ya udah duluan ya. Ngantuk nih. Ayo. Aku pun meninggalkan Adit dan kembali ke sanggar. Aku berjalan agak terburu-buru. Tidak mau lagi melihat ke arah lapangan. Sampai depan pintu sanggar, aku mendengar suara dari dalam sanggar itu. Seperti ada orang yang sedang bermain. Buru-buru aku masuk dan Loh. Kulihat Adit sedang duduk bersila dan serius memainkan game di handphonenya. Dit, bukannya tadi kamu ke kamar mandi ya? Kamar mandi? Enggak ah, dari tadi juga main PUBG di sini. Kenapa emang? Enggak. Bulu kuduku berdiri seketika. Aku langsung terdiam pucat. Tak lama Adit pun selesai bermain game. Dia bertanya padaku kenapa. Aku pun coba tak menceritakan apa-apa. Ingin rasanya pulang saat itu. Tapi jam sudah sangat malam. Adit pun kini terlihat menarik sarungnya dan mulai tertidur. Sedang aku masih terjaga. Ini pertama kalinya aku mengalami hal ini di sekolahku. Aku mulai tidak nyaman.
Beberapa waktu kemudian, sekolah semakin hening. Suara binatang malam sesekali terdengar. Aku masih terduduk di sebelah Adit yang sudah tertidur. Agar tidak melamun, sesekali kulihat handphoneku yang kini sudah mulai membosankan. Kupaksakan tidur pun, entah kenapa hatiku merasa tidak tenang. Sampai terdengar ada suara di sekitar ruang ini. Suara seperti ada yang bergerak-gerak. Ketika ku cari, astaga, ada salah satu figura foto pahlawan yang jadi hiasan di ruangan ini bergerak-gerak, bergoyang ke kiri dan ke kanan, dan bergeraknya cukup kencang. Jelas tidak mungkin kalau hanya cicak lewat yang menggerakkannya. Perasaanku mulai tidak karuan. Sampai akhirnya aku memukul tembok gipsum yang ada di sebelahku dengan telapak tangan, hingga membuat suara yang cukup menggelegar di ruangan itu. Tak lama figura itu pun berhenti bergerak. Dan ada yang membuka pintu sanggar. Terlihat pintu terbuka sedikit demi sedikit hingga membuat celah yang tidak terlalu lebar. Dari celah itu kulihat hanya gelap. Aku perhatikan celah pintu itu. Astaga! Sontak aku meloncat kaget ketika kulihat ada setengah wajah dengan mata yang membelalak sedang mengintip dari celah pintu itu. Wajahnya tampak rusak. Kontan buru-buru aku bangunkan Adit dan mengajaknya cepat pulang. Ketika kulihat lagi, sosok di pintu itu sudah menghilang. Adit pun terbangun bingung dan dengan cepat aku menariknya. Dan kami pun keluar dari pintu lain ruangan itu. Sampai di luar, segera aku suruh Adit segera pulang. Adit yang masih kebingungan mengiyakan perkataanku. Satpam depan sekolah pun membukakan gerbang dan aku langsung menancap gas motorku pulang ke rumah. Sampai di rumah, suasana rumah sudah sepi. Orang tuaku sudah tertidur. Bergegas aku masuk ke kamarku, langsung naik ke atas tempat tidur, mencoba untuk tidur. Tidak lupa aku tutup pintu kamarku. Aku matikan lampu dan langsung menutupi diriku dengan selimut. Tak berapa lama, kini tercium bau yang cukup menyengat seperti bau kapur barus yang biasa orang gunakan untuk memandikan mayat. Iya, bulu kuduku meremang seketika. Ketakutanku kembali muncul saat
terdengar suara gaduh bergemuruh di langit-langit kamarku. Seperti ada yang berjalan-jalan dan suara itu pun berhenti. Lalu pintu kamarku terbuka sedikit demi sedikit. Dan dari celah pintu itu, ya Tuhan, dari celah pintu itu muncul perlahan sosok seperti yang tadi kulihat di sekolah. Ada yang mengintip dengan setengah wajahnya dari balik celah pintu itu. Sosok itu berdiri, rambutnya panjang berantakan dan wajahnya rusak. Matanya melotot dengan mulut yang menganga dengan lidah yang menjulur panjang. Dia menatapku dari balik pintu itu dan berkata, Sian. Wah, sian. Wah, sian. "Ah!" Aku berteriak sekencang-kencangnya dan pintu itu pun terbanting tertutup. Teriakanku sepertinya membangunkan ayah dan ibu yang langsung berlari ke kamarku. Baru kali ini aku diteror seperti ini. Padahal sebelumnya, ketika aku menginap di sekolah tidak pernah terjadi apa-apa atau bahkan sampai diikuti. Ayah dan ibu coba menenangkanku. Aku coba ceritakan yang kualami. Kata ayahku, mungkin aku sedang sial. Aku sedang kecapean. Dan ketika mendengarkan Nightmare Site di radio, mungkin mereka seakan terpanggil untuk datang. Ternyata tepat malam saat itu adalah malam Jumat Kliwon. Dan pantas saja malam itu sangat berbeda. Ditambah terang bulan yang membuat mereka intensitas untuk berinteraksi dengan manusia sangat besar. Sejak itu aku tak mau lagi menginap di sekolah. Jika hanya berdua, sendirian, dan terutama di malam Jumat.